Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggita Dwi Aprilia, nomor induk mahasiswa 220324442, kelas reguler 1B, Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan STIA Malang, dengan dosen pengampu saya Bapak Henry Didi Harto. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan atau digestif. Nah, kita bahas sistem pencernaan dulu. Apa sih itu? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi. Dan selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Lalu, apa saja organ-organ dalam sistem pencernaan? Yang pertama, ada mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Yang ketiga, ada lambung. Yang keempat, ada hati. Yang kelima, ada pankreas. Yang keenam, ada empedu. Yang ketujuh, ada usus besar. Dan yang kedelapan, ada usus halus. Dan yang kesembilan, ada anus dan rektum. Pertama, kita bahas tentang mulut. Pengertian dari mulut adalah pintu masuk saluran makanan yang mana dalamnya terjadi pemecahan bahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Mulut dibatasi oleh bibir atas dan bibir bawah, sedangkan bagian utama dari mulut adalah gigi dan lidah yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Adapun pencernaan makanan dalam rongga mulut terjadi secara mekanik yang akan dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan secara kimiawi akan dibantu oleh enzim bersama dengan saliva. Unsur-unsur mulut yang pertama ada gigi. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang atas dan rahang bawah. Setiap gigi tertanam di dalam gusi, akarnya menembus garis gusi dan masuk ke tulang rahang. Jika ditotal, jumlah gigi ada 32 dan macam-macam gigi ada 4, yaitu yang pertama ada gigi bungsu, yang kedua ada gigi seri, yang ketiga ada gigi geraham, yang keempat ada gigi taring. Selanjutnya ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam-macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Secara garis besar, lidah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama 2/3 bagian depan atau yang disebut dengan apex. Yang kedua, 1/3 bagian belakang disebut dengan dorsum. Bagian-bagian lidah yang sensitif terhadap beberapa rasa antara lain, yang pertama bagian depan itu berasa manis. Yang kedua, bagian kanan dan kiri samping itu berasa asam. Yang ketiga, bagian samping belakang kanan dan kiri itu berasa asin, dan yang paling belakang sendiri itu berasa pahit. Dan kerongkongan atau esofagus merupakan saluran sempit berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih 25 cm. Saluran pernafasan dibangun menggunakan pendapat tutup epiteliosis untuk melindungi salur pernafasan dan makanan. Hidung kerongkongan
ada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk kantung kosong yang terisi apabila kita mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Lambung terletak di sebelah kiri bagian perut atas, di tengah-tengah antara esofagus dan usus 12 jari atau duodenum. Organ ini terdiri dari beberapa bagian masing-masing yang memiliki peran dalam pencernaan manusia. Lambung juga memproduksi enzim yang akan membuat pencernaan lebih mudah dan lancar. Bagian dalam lambung memiliki banyak lipatan yang disebut dengan rugae. Bagian inilah yang memungkinkan lambung untuk meregang saat ada asupan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan saluran kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut dengan detoksifikasi. Organ ini disebut dengan liver dan merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Berat organ ini sekitar 1,5 kg. Kemudian ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi dari pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan yang ada di dalam perut. Fungsi pankreas tersendiri ada dua, yaitu ada fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Apa itu fungsi eksokrin? Yaitu fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan produk makanan dari suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya, ada kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Yang kedua, ada fungsi endokrin. Digunakan untuk mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan untuk mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Yang kemudian ada usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 cm dan lebarnya kurang lebih 25 mm dengan banyakan lipatan-lipatan yang ada di dalam usus halus dan biasanya disebut dengan villi atau jonjot-jonjot usus. Villi berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari makanan dapat diserap lebih banyak. Fungsi dari usus halus sendiri ada 4, yaitu yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua, memudahkan nutrisi yang digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, untuk menetralkan makanan. Dan yang keempat, sebagai sistem kekebalan tubuh. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang panjangnya sekitar 25 cm. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong yang panjangnya sekitar 7 meter. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan yang panjangnya kira-kira sekitar 1 meter. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum yang menghubungkan ileum dengan rektum dan panjangnya kurang lebih 1,5 meter setara dengan 5,8 kaki. Diameternya adalah 6,3 cm. Kolon terbagi atas 3, yaitu rektum, cecum, dan kolon. Kolon terdiri dari yang pertama, kolon menanjak atau ascendens. Yang kedua, kolon melintang atau transversum.
yang ketiga ada kolon menurun atau descendens, dan yang keempat ada kolon sigmoid. Selanjutnya, fungsi dari usus besar sendiri yaitu yang pertama menyerap nutrisi kecuali vitamin K dan air dari makanan dan minuman yang selama kita konsumsi. Yang kedua, untuk mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri di dalam usus. Yang ketiga, bakteri ini berfungsi mensintetis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri yang berbahaya. Dan yang keempat, membentuk atau mengubah tinja cair menjadi padat. Yang kelima, menyerap zat empedu. Yang keenam, sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang telah dicerna akan diserap kembali melalui usus. Yang ketujuh, untuk menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang kedelapan, membuang tinja keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya ada empedu. Empedu adalah cairan yang berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Kantong empedu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada leher kandung kemih, yang kedua ada ductus cysticus, yang ketiga ada ductus hepaticus, dan yang keempat ada ductus choledicus. Fungsi dari empedu: yang pertama, untuk melindungi tubuh dari bakteri. Yang kedua, untuk membantu fungsi enzim lipase. Yang ketiga, untuk membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Dan yang keempat, sebagai pengencer lemak. Yang kelima, untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Bagian-bagian dari empedu. Bagian dari empedu ada 3. Yang pertama ada fundus vesica biliaris. Yang kedua ada corpus vesica biliaris. Yang ketiga ada kolum vesica biliaris. Jumlah empedu yang disekresikan per hari sekitar 250 ml hingga 1 liter tergantung derajat perangsangan. Fungsi dari garam empedu yang pertama adalah untuk efek deterjen dan emulsifikasi. Yang kedua untuk membantu absorpsi dengan membentuk misel. Apa itu misel? Misel yaitu lemak yang dipecah dan berikatan menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang merupakan gabungan dari lemak dan air. Yang ketiga untuk mengaktifkan enzim lipase. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10 sampai dengan 15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi dari rektum: yang pertama untuk tempat penampungan feses. Yang kedua untuk mendorong feses untuk keluar. Yang ketiga adanya mukosa yang memungkinkan terjadinya penyerapan dan tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan supositoria dan treatment nutritif. Fisiologi rektum: ada defekasi. Apa sih defekasi itu? Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan dalam bentuk feses dan dikeluarkan melalui anus. Di dalam rektum, syaraf sensorik dirangsang dan akhirnya sadar akan kebutuhan defekasi. Refleks defekasi sendiri dimulai dengan adanya regangan di dinding rektum oleh massa feses, kemudian didorong massa feses ke rektum. Lalu, bila keadaan yang telah memungkinkan, pencernaan ini akan relaksasi dan kemudian akan terjadi defekasi. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus kira-kira sekitar 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung secara normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti mopubur rekal, yaitu
Bagian dari otot levator ani, sphincter ani extensus atau otot lurik, dan sphincter ani interus atau otot polos. Fungsi dari anus. Yang pertama, untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem syaraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphincter. Yang kedua, untuk mengatur keluarnya feses. Pada saat buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, untuk menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan pada saat yang tidak memungkinkan.